Muda-mudi harapan bangsa. Reformasi telah mengubah gaya hidup menjadi tren masa kini. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Dari Aula Haji Pesantren Modern Darul Ulum Asahan Kisaran, dalam acara Panggung Spektakuler Ahsan 2023, kita sambut pembawa acara kita, Erdian Wiratirpandi dan Radipa Rahma. Makan nasi tambah Indomie. Masa juga untuk para petani. Assalamualaikum malam bersemi. Semoga bahagia selalu menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ahsan 2023. Dan tentunya pada malam hari ini para peserta kita akan lebih menampilkan yang lebih spektakuler daripada malam hari. Sudah pasti itu tentunya Dipa. Kenapa? Setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang sehingga mereka bisa dapat masuk ke babak 8 besar ini, yang pastinya itu sangat berarti bagi mereka. Mereka pada malam hari ini akan berusaha untuk membuat Dewan Juri pada bingung siapa yang bakal diloloskan ke babak Grand Final minggu depan. Dan untuk para penonton yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus para jagoan-jagoan kita. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua. Tapi jangan lupa juga para penonton yang ada di rumah, vote jagoan kalian dan tonton di channel YouTube PMD Uasahan, yang dimana para peserta yang memiliki like dan views terbanyak akan menjadi juara favorit pilihan pemirsa. Dan langsung saja Wira, kita panggil. Tunggu dulu, ini malam 8 besar. Tentunya Dewan Juri kita pada malam hari ini sangat-sangat berpengalaman dong, sangat-sangat spektakuler tentunya. Ada Ustadz Adlin. Halo Ustadz, apa kabar? Dan ada Ustazah Juni Kaburwanti. Halo Ustazah. Dan ada Ustadz Lukman Hanif Syagian. Assalamualaikum Ustadz. Tentunya Dewan Juri yang ketiga ini mempunyai jam terbang yang banyak. Padat banget. Ya, jelas sekali. Telah mempunyai pengalaman yang sangat-sangat banyak. Dan langsung saja Wira, kita panggilkan peserta kita yang pertama. Sebelumnya nih Dipa, siapa-siapa saja sih peserta yang akan tampil pada malam hari ini? Ada Lestia Andriani dari Labuhan Batu. Lestia Andriani dari Labuhan Batu. Labuhan Batu. Oh, saya juga punya nih jagoan dari Labuhan Batu. Juara pertama dong tentunya. Saya ada dari Nabila Arsya dari Batu Bara. Aduh, kalau dari Batu Bara saya nggak punya. Tapi kalau dari Tanjung Balai, si Kota Korang, ada 2, Ibnu Syahid dan Abdul Ra'u. Rifka Zafira Aska dari Asah. Ada nggak nih yang
dari Riau? Kalau saya ada. Bisa dong, Rokan Hilir. Saya ada juga dong. Suci Nurholijah. Oke, tentunya peserta-peserta kita pada malam hari ini akan menampilkan penampilan mereka yang sangat memukau, yang akan membuat para dewan juri kita bingung siapa yang bakal diloloskan untuk babak grand final minggu depan, ya kan, Pak? Dan para peserta kita yang pertama ini, dia berasal dari Labuhan Batu. Dari Labuan Batu? Dari Labuan Batu, siapa tuh? Lestia Andriani. Assalamualaikum pemirsa PMDU TV. Perkenalkan, nama saya Lestia Andriani. Saya santri kelas 5 Pendidikan Kader Ulama. Saya berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Terus dukung saya ya di Ahsan tahun 2023 ini. Semoga saya bisa menampilkan yang terbaik. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita tak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Terkadang masalah yang datang mudah untuk diselesaikan, namun ada kalanya masalah yang datang sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan tak jarang orang menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat menyelesaikan segala masalahnya. Bahkan sampai ada yang bisa menimbulkan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjanjikan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setelah seorang hamba mengalami sebuah kesulitan, maka akan datang jalan kemudahan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata al-usra atau kesulitan merupakan bentuk dari isim ma'rifah yang di dalam kaidah bahasa Arab menyebutkan setiap isim ma'rifah yang diulang maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Sedangkan kata yusra atau kemudahan merupakan bentuk isim nakirah yang di dalam kaidah bahasa Arab disebutkan setiap isim nakirah yang diulang maka kata yang kedua berbeda dengan kata yang pertama. Itu artinya ada satu kesulitan dan dua kemudahan. Artinya seberapa berat pun sebuah kesulitan, akhirnya tetaplah jalan kemudahan. Oleh karena itu, yakinlah bahwa di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Di samping kesempitan pasti ada kelapangan. Setiap masalah dan cobaan pasti ada jalan. Oleh karena itu, janganlah mengeluh dan tetaplah teguh. Jangan putus asa, berikhtiar dan terus berdoa. Allah pasti akan menjadikan jalan. Ruth Benedict pernah berkata, "The trouble in life is that there is no answer, but that there are so many answers." Masalah di dalam kehidupan tidak datang dengan jawaban, tapi datang dengan banyak jawaban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yakinkan pada diri bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Allah said, "Hai
hambaku yang beriman. Dalam keadaan suka maupun duka, aku pasti akan selalu memperhatikan. Aku takkan pernah meninggalkan. Tanamkan pada dirimu, jika punya masalah sekarang, jangan banyak kau keluhkan. Bukankah dulu engkau pernah punya banyak masalah dan aku telah selesaikan? Maka apakah 1000 masalah yang telah aku tuntaskan akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau ingat semua masalahmu telah aku berikan jalan keluarnya? Insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya Lestia Andriani? Wow, tampilan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langsung aja kita dengarkan ya, apa pendapat dari para dewan juri. Para dewan juri, silahkan jika ingin ada yang disampaikan. Kepada Ustazah Junika, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Beri aplaus untuk Lesti. Ya, Masya Allah, cantik. Ya, Lesti tetap pakai kaos kaki. Coba. Ya, oke. Alhamdulillah. Ustazah suka penampilan Lesti malam hari ini dengan perpaduan biru langit ya, biru laut, biru muda lah ya, biru muda, ya kan? Cuman kalau nanti apa kedepannya tambahkan apa dia, handsome ya, pakai, tapi nggak terlalu terlihat nggak apa-apa, atau ditambahkan tanpa manis sedikit, entah gelang ataupun jam tangan. Kemudian di sela-sela materinya sudah cukup apik. Kemudian sembari minggu lalu kalau nggak salah saja lebih banyak senyum Lesti. Ini penampilan kali ini kok agak pelit senyumnya. Sehat, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Lesti termasuk peserta yang masuk ke babak selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi, mana pendukung Lesti? Ya, oke, itu saja, syukur. Terima kasih kepada Ustazah Junika. Dan mana nih pendukungnya Lestia Andriani? Penampilan Lestia tadi menjadi awal. Dan melihat penampilan Lestia tadi, betapa sangat mengesankan, bukan Dipa? Ya, benar banget. Kita lanjut ke peserta berikutnya nih Dipa. Dia merupakan peserta yang jauh-jauh berasal dari Rokan Hilir. Yang pastinya teman-teman di sini banyak yang mendukung dia. Siapakah dia? Inilah dia, Isa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak, saya kelas 5 Madrasah Aliyah Keagamaan dan berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya mohon doa dan dukungannya kepada para pemirsa sekalian, terutama orang tua yang ada di rumah. Karena sebaik apapun penampilan yang saya tampilkan dan tidak ada salah walaupun satu huruf, kalau tidak ada ridho dari orang tua, tidak dapat saya menginjakkan kaki ini tampil di panggung besar Ahsan 2023. Tetap doakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Seperti pedagang pasti membutuhkan yang namanya pembeli, dan pembeli pasti membutuhkan yang namanya pedagang. Tidak bisa hidup sendirian. Ketika pedagang pasti membutuhkan yang namanya pembeli, dan pembeli pasti membutuhkan yang namanya pedagang. Banyak pun uang kita, kalau tidak ada pembeli, tidak ada pedagang, maka sama saja. Apa yang mau kita beli? Maka dari itu kita di sini membutuhkan yang namanya persaudaraan, sahabat, dan sahabat macam mana yang baik itu. Jadi sahabat yang baik itu adalah dia yang selalu ada dalam kondisi apapun. Baik ketika kita sedih, senang, bahagia, sengsara, dia selalu ada, selalu menemani, selalu bersama, selalu di hati, seperti aku yang selalu di hatimu. Bukan sahabat yang ketika senang dia selalu mendekat, ketika kita sedih dia pergi tanpa meninggalkan batas, bahkan jejaknya, bahkan batang hidungnya tak pernah nampak. Di dalam bersahabat jangan pandang-pandang bulu. Maksudnya kalau orang kaya bersahabat dengan orang kaya saja, orang pintar bersahabat dengan orang pintar saja. Bersahabatlah dengan siapapun, tapi harus mengenal batasan-batasan. Ketika sahabatmu mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, mencuri, maka jangan ikuti. Ikutilah yang baik-baiknya saja. Karena boleh jadi sahabatmu itu adalah musuh dalam selimut. Di depan kita sok baik, sok peduli, sok perhatian, tapi di belakang dia ingin menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita, ingin menghina kita. Dan ada sahabat itu yang ketika kita diberi nikmat ia benci, ia tak suka, dan ketika kita tertimpa musibah ia tertawa, ia senang, ia gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu tertimpa musibah, ia senang, ia tertawa, ia gembira. Itulah sahabat yang dinamakan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik teman bukanlah yang mengajak kepada ke kantin, ke koperasi, ke kota. Akan tetapi sebaik-baik teman adalah mengajak dalam kebaikan, mengajak salat, mengajak dalam baca Al-Quran, mengajak les malam. Khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Ketika salah diingatkan, ketika miring diluruskan, ketika bengkok jangan dipatahkan. Ketika melihat ada orang yang tidak sholat, diajak, rajin saja kita dalam beribadah. Tapi ketika melihat orang yang tidak sholat, kita biarkan, maka sia-sia saja ibadah yang selama ini kita kerjakan. Ajaklah sahabatmu dalam berbuat kebaikan, dan cegah dia dari perbuatan mungkar, berbuat jahat. Dan ketika ada sahabatmu itu baik, soleh, soleha, mengajak kepada kebaikan, maka peganglah ia erat-erat. Maksudnya bukan pedang erat-erat sampai mati,
tapi jangan buat dia pergi dalam kehidupanmu, karena tanpa dirinya engkau tidak akan jadi apa-apa. Ingat, orang yang pintar itu bukan yang sekedar pintar dalam matematika, fisika, biologi, akan tetapi orang yang pintar adalah orang yang pintar dalam menjaga perasaan sahabatnya. Oleh sebab itu, sahabat yang terbaik itu adalah dia yang selalu tahu akan perasaanmu dan mengajakmu kepada kebaikan, serta sama-sama bersahabat baik di dunia maupun bersahabat juga kelak di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya? Isa. Isa, gimana Isa rasa penampilan malam ini sama penampilan pada malam-malam sebelumnya? Puas atau enggak nih? Insya Allah puas. Masya Allah, Syekh dari Putra ini, jangan salah. Barangkali Dewan Juri ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kepada Ustadz Lukman Hanif Syagiat, barangkali ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan, Masya Allah, luar biasa. Saya sudah bagus, sedikit saja ketenangan dalam supaya tidak terjadi dalam mengolah kata. Setelah itu alhamdulillah secara keseluruhan sudah perfect. Wow, tanggapan perfect dari Dewan Juri kita. Sekali lagi, mana nih pendukungnya? Isa. Kepada Ustazah Junika Purwanti, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, Ishak, seperti yang disampaikan Ustadz Lukman tadi, alhamdulillah materi penyampaiannya sudah bagus. Kemudian lebih baik penampilannya dari yang sebelumnya. Sedikit saja koreksi dari Ustazah, penampilan sebelumnya minggu lalu kalau tidak salah Ishak lebih banyak geraknya, body language-nya lebih banyak. Sehat, Isa sehat? Sehat. Harus sedikit sakit. Hah? Sakit. Agak pilek. Oh, mungkin karena faktor pilek ya. Ya, bagaimanapun keadaannya dan kondisinya, peserta harus tetap menjaga kondisi tubuh, ya, tetap sehat. Usahakan karena faktor cuaca juga lagi berubah. Kemudian untuk Ana, Ustazah perhatikan dari minggu ke minggu sepertinya Ishak ini ada ketertarikan atau ada suka warna biru ya? Iya, oh suka warna biru ya? Ya karena yang Ustazah perhatikan setiap penampilan pasti ada perpaduan biru yang Ishak bawakan di yang Ishak kenakan pada diri Ishak gitu. Seperti contohnya shalnya kan sedikitnya, coba ini kan ada birunya, shalnya ada birunya sedikit, biru tua dan biru muda. Nah, mudah-mudahan Ishak termasuk dalam serta yang masuk ke babak selanjutnya. Amin. Amin. Syukron, itu saja. Terima kasih kepada Ustazah Junika telah memberikan sedikit sarannya kepada Isa. Penampilan Isa tadi membuktikan bahwasannya perjuangan tidak selalu dilihat dengan kondisi fisik kita. Dengan Isa yang kondisinya tadi katanya kurang sehat, dia bisa tampil begitu memukau.
Yang pastinya jika kita memiliki badan yang sehat, tentu belum bisa sebagus Isa tadi penampilannya. Langsung saja ini, peserta kita yang selanjutnya berasal dari Batu Bara. Wow, banyak sekali pendukungnya. Siapakah dia? Inilah dia, Nabila Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arsya. Saya dari kelas 4 Pendidikan Kader Ulama. Saya dari Kabupaten Batubara. Buat pemirsa dan pendukung Arsya, mohon doa dan dukungannya ya. Semoga Arsya bisa menampilkan yang lebih baik lagi dan semoga Arsya bisa lolos pada tahun ini. Ahsan 2023, santri untuk negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam diturunkan sebagai petunjuk dan pencerah bagi setiap manusia. Ajaran Islam mampu membebaskan manusia dari penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, memelihara, mendidik dan mengembangkan alam semesta ini. Namun ada pula golongan orang yang perilakunya menuhankan selain Allah. Al-Quran menamakan golongan tersebut sebagai orang yang musyrik, yaitu orang yang berperilaku syirik. Kata syirik berasal dari syaraka, yang artinya mencampurkan dua atau lebih benda dengan yang lainnya. Hal yang tidak sama seolah-olah sama. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syirik adalah pangkal segala kejahatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya innallaha la yusyriku ayyubihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia dalam keadaan dosa yang besar. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu ternoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, katanya syirik tak ada tobatnya. Saya kasih tahu nih ya, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umurnya berapa tahun? Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Nabi mendapat wahyu umurnya 40 tahun. Abu Bakar tadi masuk Islam umurnya 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Mana, Jibti, Tauni. Umar bin Khattab masuk Islam umurnya 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umurnya 35 tahun. Khadijah masuk Islam umurnya 55 tahun. Mereka pernah menyembah dengan berhala. Tobat mereka diterima Allah tobatnya. Lalu yang
maknanya tak diterima Allah tuh yang mana? Begitu dia datang ke dukun, lalu kata dia tadi, wahai mbak dukun, tolong aku supaya cepet nikah. Lalu kata dukun itu, kau kumpulkan seluruh bunga, segala bunga, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, maka muka kamu nanti akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, memerahlah mukanya. Kemudian dia infeksi, mati dia. Neraka jahanam tempatnya. Karena dia nggak sempat bertaubat. Adapun yang sempat bertaubat, maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada yang mengatakan orang yang syirik itu tidak diampuni, maka maknanya adalah kalau dia tidak bertobat dari syiriknya, mati dia dalam keadaan syirik, maka neraka jahanam tempatnya, kekal selama-lamanya. Tapi kalau tadi dia robah dengan kebaikan, dia bakhilnya dia ganti dengan kedermawanan, caci maki sumpah serapah lidahnya dia ganti dengan tahmid, tasbih, takbir. Maka dari kesimpulannya, jangan ada di hati kalian sedikit pun yang ternodai untuk melakukan syirik. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terus mengajak kita dalam kemusyrikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendukungnya Nabila Arsya. Wow, jika dilihat-lihat banyak juga pendukung Nabila ini ya. Bawa-bawa apa itu namanya? Bawa-bawa apa tuh penontonnya tadi? Wow, niat banget. Oke, langsung saja kita dengarkan komentar dari para dewan juri kita. Kepada Ustadz Adlin, apakah ada yang ingin disampaikan? Kepada Ustazah Zunika Purwanti, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, mana pendukungnya Nabila Arsya? Masya Allah, banyak ya, banyak pendukungnya sepertinya. Dari belahan bumi manapun banyak kayaknya Arsya. Arsya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Aki Wira sehat? Aki Diva sehat? Alhamdulillah aja sehat. Iya, juri nggak ada kita tanya. Ya, Ustadz Lukman. Ya Arsya, alhamdulillah penampilan lebih baik dari minggu sebelumnya. Sedikit saja tambahan dari Ustazah. Untuk kedepannya mudah-mudahan Arsya masuk ke babak selanjutnya. Amin. Ya, koreksian mohon didengarkan. Untuk gerak kanan kiri, ya, Ustazah perhatikan tadi terlalu banyak geraknya. Memang bagus, itu namanya menguasai panggung, ya. Jika tadi penampilan Ishak sebelumnya sedikit pergerakan, kalau ini Arsya terlalu banyak gerakannya. Jadi yang Ustazah perhatikan jatuhnya yaitu kepada arah pengaturan pernafasan. Jadi ada beberapa volume kata dan kalimat, ya, beberapa itu tidak terkontrol jadinya. Jadi untuk mengaturnya bagaimana? Kurangi, bukan ditiadakan gerak itu. Gerak penguasaan panggung itu perlu, ya kan? Tapi jangan terlalu banyak supaya stabil pernafasannya ketika mengambil di poin-poin terpenting kalimat penegasan, jadi tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, tadi kan ada beberapa kata dan kalimat yang agak agak susah. Jadi pas nyanyi tadi jadi sudah terganggu di situ. Itu saja sedikit dari Ustazah. Dan terakhir yaitu waktu. Arsya dan kepada peserta lain perlu kita ingatkan kembali, kalau sudah waktu itu sangat mempengaruhi juga penilaian. Jadi kalau sudah memang waktunya
mulai habis, tutup saja langsung. Dengan kesimpulan pun tidak ada, tapi diolah kata itu supaya ditutup. Arsa kelebihan waktu 5 menit 34 detik. Nah, terlalu banyak ya. Itu saja dari saja, mudah-mudahan Arsa masuk ke babak selanjutnya. Amin. Syukron. Oke, terima kasih Ustazah Junika Purwanti. Langsung saja kita panggil peserta selanjutnya. Tunggu dulu Dipa, sebelum kita panggil peserta berikutnya. Ahsan 2023 Santri untuk negeri. Oke Dipa, kita langsung panggil peserta berikutnya. Peserta selanjutnya ini ia berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Ya. Kita panggil ya. Inilah dia. Juhairi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juhairi Pratama. Saya berasal dari kelas 5 Pendidikan Kader Ulama. Dan saya berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Insya Allah saya akan berusaha untuk menampilkan penampilan yang terbaik pada malam ini. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau hasil kita gagal, hasil kita tidak bersempurna, maka berarti usaha kita yang kurang maksimal. Maka dari itu teruslah berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua, yaitu seluruh manusia dari segumpal darah, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan seluruh manusia dari segumpal darah, dan dari segumpal darah berubah menjadi daging, dan dari gumpalan daging itulah kita berubah menjadi manusia. Dan ketika kita menjadi manusia pun bertahap-tahap. Tak ada yang langsung tumbuh dewasa, yang langsung tua. Pastinya mulai dari kecil berubah hingga menjadi sekarang ini, atau yang sering kita sebut dengan istilah anak remaja. Di masa remaja inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek, mana yang ganteng, mana yang mulus, mana yang keriput. Di masa inilah kita bisa membedakan semua itu. Hei remaja, kau boleh nakal, kau boleh bandal, kau boleh bejat, tapi apa? Ingat, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Karena kalau kau meninggalkannya, maka kau akan kehilangan segalanya. Kalau kita mau sholat, kalau kita mau berubah, jangan pernah menunggu waktu. Apa? Kau mau berubah kalau udah tua, kau mau sholat nunggu udah tua, kau mau tobat kalau udah tua. Siapa yang bisa jamin kalau kau hidup sampai tua? Jangankan tua, besok pun tak ada yang bisa menjamin. Bisa aja Allah cabut nyawamu malam ini juga. Makanya jangan pernah menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi ada waktu. Coba kita lihat di masa sekarang nih, banyak para remaja, banyak para pemuda yang lebih mementingkan dunia ya, yang lebih mementingkan viral ya, yang lebih mementingkan bagaimana cara mereka terkenal di dunia, yaitu dengan cara menjadi YouTubers, TikTokers, gamers, tapi mereka tak pengen terkenal di akhirat. Coba kita lihat para remaja yang ada di Palestina sana. Mereka sedang sibuk berjihad fi sabilillah. Mereka sedang sibuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang sibuk mikirkan bagaimana cara mereka merdeka, terlepas dari sisaan, terlepas dari penjajahan orang-orang Israel itu. Sampai-sampai mereka di sana rela berjuang mati-matian demi apa? Demi melindungi, mempertahankan negara mereka. Coba kita lihat, orang-orang Israel itu menghancurkan negara Palestina.
Mereka menghancurkan segalanya. Rumah, masjid, sekolah semuanya habis hancur, dihancurkan oleh perbuatan Yahudi itu. Coba kita bayangkan, udah berapa banyak korban-korban yang mati gara-gara ulah Yahudi itu. Udah berapa banyak korban-korban yang mati, yang telah dibunuh oleh perbuatan Yahudi itu. Udah berapa banyak anak-anak kecil yang tak bersalah mereka serang, mereka bunuh habis-habisan. Udah berapa banyak keluarga yang telah mereka tinggalkan. Udah berapa banyak air mata yang telah mereka keluarkan dari mata mereka. Mereka menangis setiap harinya. Coba kita lihat banyaknya wajah mereka yang terluka-luka, berdarah-darah semuanya. Demi apa? Mempertahankan negara mereka. Coba kita lihat, udah berapa banyak wajah-wajah mereka yang terluka, berdarah-darah. Mereka menangis, bersedih gara-gara ulah Yahudi itu. Mereka menangis karena melihat negara mereka hancur, dihancurkan oleh perbuatan Yahudi tak beretika. Orang-orang Yahudi itu menghancurkan tanpa pamrih, membunuh tanpa pilih kasih, sehingga mereka kehilangan yang rasanya cinta dan kasih. Begitu kejamnya sifat dan perilaku orang-orang Yahudi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita menjadi seorang pemuda, seorang remaja, maka jadilah remaja yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan pernah menyia-nyiakan waktu ataupun kesempatan, karena kemuliaan itu dicapai dengan cara memanfaatkan setiap kesempatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi'ain nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Zuhairi Pratama. Ketika kita tadi mendengarkan pidato dari Zuhairi Pratama, kita teringat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang dimana mereka sedang berjuang, mereka sedang mempertahankan tanah mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Terima kasih Zuhairi telah memberikan pidato tadi, yang dimana kita bersama-sama bisa dapat mengingat saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin dari Dewan Juri kita kepada Ustadz Adlin, adakah yang ingin disampaikan? Akhina Zuhairi, yang terakhir itu bentuk dari musikalisasi puisi kah? Monolog, syair, atau apa? Apa? Kisah, sebuah kisah. Iya, bentuk itu bentuk dari syair atau musikalisasi puisi, ya, atau monolog. Syair. Syair. Jadi kalau syair, Anda rasa nggak seperti itu, kan itu. Kemudian di saat penyampaian itu tadi, apapun namanya, kalau menurut Anda itu namanya musikalisasi puisi, ya, antara mimik wajah kita, ya, dengan apa yang kita sampaikan itu jalan. Ya. Ini Anda lihat begitu Akhi tadi menyampaikan masalah tentang kesedihan, ya,
Dari raut wajah itu tidak ada menunjukkan kesedihan. Lebih bagusnya. Terima kasih kepada Ustadz Adlin kami ucapkan, dan kepada Juhairi Pratama. Mana nih pendukungnya Juhairi Pratama? Peserta kita selanjutnya ini berasal dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Inilah dia, Rifka Zafira Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Zafira Aska. Saya santri dari kelas 2 Pendidikan Kader Ulama. Saya juga berasal dari Kabupaten Asahan. Tujuan saya ya, semoga saya dapat menjadi salah satu pemenang di ajang Akademi Dakwah Santri 2023 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak para remaja yang memiliki sifat hasad. Ayo, ada yang tahu nggak hasad itu apa? Hasad itu merupakan salah satu dari sifat tercela. Kata hasad berasal dari bahasa Arab yakni hasada yahsidu ihsin, yang artinya iri atau dengki. Sifat iri dalam diri harus dibuang jauh-jauh. Ketika melihat orang lain berhasil, seharusnya kita fokus terhadap bagaimana teman tersebut bisa berhasil, bukan malah iri terhadap pencapaiannya. Cara bagaimana agar kita tidak memiliki sifat iri, yaitu jangan fokus terhadap bagaimana teman tersebut bisa, tapi fokuslah terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 432 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kalau di dalam diri kita saja sudah ada sifat iri, maka hasad kita akan selalu berprasangka buruk terhadap teman yang berhasil tersebut. Allah sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Teman-teman, jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu kan apa yang telah disiapkan Allah untuk kita untuk di waktu yang akan datang. Cintailah hidup kita, be positif ya, jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan. Belajarlah husnuzan dengan kehidupan ini, karena malam pun tak pernah menghina bahwa takdirnya menjadi gelap. Jadi cintai hidup kita ya guys. Ingat ya, maxim is a potential, many have just to be excavated. Don't feel sorry for yourself, stay away for envy. Maksimalkan potensi,
banyak yang belum digali, jangan mengasihani diri. Jadi jangan jauhilah sifat iri dan dengki. Guys, satu lagi nih guys, kalau ada teman-teman kita yang melemparkan benci, lemparkanlah senyuman sambil nyanyi. Jangan iri, jangan dengki, jangan iri, jangan dengki. Jadi orang jangan iri dengki. Jadi jauhilah sifat iri dan dengki, karena sebagian dari sifat iri dengki itu adalah dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya? Rifka Zafira Aska. Rifka, coba gimana tadi lagunya? Jangan iri, jangan dengki, jangan iri, jangan dengki. Jadi orang jangan iri dengki. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Rifka Zafira Aska. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar. Kepada Ustazah Junika, kami persilahkan untuk berkomentar. Ya, Rifka, sehat Rifka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rifka, saya suka penampilan Rifka malam hari ini. Waktunya masih ada tadi ya, sekitar 18 detik lagi. Tuh yang Rifka pakai 4 menit 42 detik. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Untuk penampilan dari sebelumnya sudah ada penambahan Grus sebagai pemanis ya. Nah ya, alhamdulillah materi sudah bagus, cukup tenang. Mudah-mudahan Rifka termasuk dalam peserta yang masuk ke babak selanjutnya. Itu saja. Kemudian Ustazah suka grand lagu terakhir Rifka. Suka dengernya. Coba ulang sekali lagi. Jangan iri, jangan dengki, jangan iri, jangan dengki. Tak boleh iri, tak boleh dengki. Iya. Beri tepuk tangan buat Rifka Zafira Aska. Loh, mana nih pendukungnya? Ya, itu aja. Oke, kepada Ustazah Junika, terima kasih telah memberikan komentarnya. Dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Rifka Zafira Aska. Rifka Zafira Aska tadi mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki. Langsung saja ini, peserta kita selanjutnya berasal dari Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai, siapa lagi kalau bukan Abdul Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya kelas 5 Pendidikan Kader Ulama. Saya berasal dari Kota Tanjung Balai. Dan untuk kepada seluruhnya, mohon doa dan dukungannya untuk tetap saya menampilkan yang terbaik. Memang di dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk senantiasa berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Teman saya pernah mengatakan kepada saya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika tidak berhasil, berarti kurang berusaha. Dan ketika kita berusaha, dilarang kita untuk menyerah demi masa depan yang cerah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kehidupan ini banyak orang-orang yang ingin tenar, banyak orang-orang yang ingin viral, dan dikenal banyak orang dengan cara menonjolkan diri mereka, menunjukkan kehebatan mereka, memamerkan harta-harta mereka. Takutnya hadirin, jika kita menonjolkan diri kita, menunjukkan kehebatan kita, memamerkan harta-harta kita, akan timbul rasa sombong, rasa angkuh, dan rasa bangga di dalam diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya wala tus'ir khaddaka lin-nas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kita tidak perlu ingin menonjolkan diri kita kepada orang lain, tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang lain, karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, sedangkan orang yang membencimu tidak akan peduli. Maksudnya apa? Jika kita menjelaskan diri kita kepada orang-orang yang mencintai kita, mereka tidak memerlukannya karena mereka telah mengenal siapa kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita menjelaskan diri kita kepada orang-orang yang membenci kita, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan peduli. Walaupun kau mengatakan, aku tak seburuk apa yang kau pikirkan, dan aku tak sebaik apa yang terlintas di benak pikiranmu. Walau orang-orang yang membencimu tidak akan memandang dari sisi kebaikanmu, walaupun kau berbuat 1000 kebaikan, percuma, itu akan hilang dengan adanya satu kesalahan. Sedangkan satu kesalahan tidak akan pernah hilang dengan adanya 1000 kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langit tak perlu menjelaskan bahwa dia itu tinggi, berlian tak perlu menjelaskan bahwa dia itu mahal, dan aku tak perlu menjelaskan seberapa besar cintaku kepadamu. Kita sudah tahu langit itu tinggi, berlian itu mahal, tapi mereka tidak pernah menjelaskan. Maksudnya apa? Jadilah seperti langit dan berlian, tidak perlu menonjolkan diri kepada orang lain, tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang lain. Biarkanlah mereka yang menilai siapa kita. Orang akan memuliakanmu sebesar apa pengenalan mereka terhadap dirimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebanyakan orang-orang saat ini ketika dia beribadah, beramal, bersedekah, dia ingin selalu menonjolkan dirinya, menunjukkan dirinya yuraunan nas. Dia beribadah karena ingin dilihat manusia. Ketika dia beribadah karena ingin dilihat manusia, Allah tidak akan memberikan pahala. Tapi ketika dia beribadah lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan memberikannya pahala. Oleh sebab itu hadirin, kita sebagai manusia tidak perlu menonjolkan diri kita kepada orang lain. Jadilah seperti uap yang prosesnya tidak kelihatan, tapi hasilnya kelihatan. Orang tidak perlu tahu siapa yang berbuat, orang cukup tahu hasil dari perbuatan tersebut. Naiklah tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan, dan bersinarlah tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah saya akan menerima kenyataan, tapi saya tidak siap kalau aku dan kamu hanya sebatas teman. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penampilan Abdul Rauf telah menjadi penampilan pertama yang membuat
Biarkan Dewan Juri kita memberikan standing ovation-nya. Penampilan Abdul Rauf tadi telah mendapatkan standing ovation dari Ustadz Adlin dan Ustadz Lukman Hanif Syagian. Barangkali Ustadz Adlin dan Ustadz Lukman ingin berkomentar. Kita dengarkan komentar dari Ustadz Lukman. Subhanallah, penampilannya betul-betul luar biasa. Yang disampaikan ini betul-betul terdampak pada diri kita. Kebaikan 1000 kita orang, tetapi dengan satu kesalahan itu langsung dicap kita sebagai orang yang salah. Mudah-mudahan Rauf kita lolos ke babak selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Lukman dan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abdul Rauf. Silakan kembali Abdul Rauf. Penampilan Abdul Rauf tadi merupakan penampilan yang mendapatkan standing ovation dari para dewan juri dari antara peserta-peserta lain. Dan mungkin untuk selanjutnya ini para dewan juri akan memberikan standing ovation lagi. Langsung saja ini, peserta selanjutnya berasal dari Rokan Hilir. Siapa dia? Inilah dia, Suci Nur Holija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nur Khadijah. Saya dari kelas 3 Madrasah Pendidikan Kader Ulama. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hilir. Terus dukung dan bantu doa supaya saya bisa menampilkan yang lebih baik lagi di panggung Ahsan 2023. Tiada keberhasilan tanpa doa dan usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari semuanya berhubungan dengan waktu. Apalagi sebagai santri, semua ada waktu dan batasannya. Waktu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Akan tetapi banyak di zaman sekarang manusia yang lalai dengan waktunya. Ia suka mengulur-ulurkan waktu. Padahal waktu itu mengajarkan kita untuk selalu hidup disiplin dan teratur agar tidak terlambat dalam segala hal apapun. Lagi-lagi main Free Fire diajak teman mabar, selesai mabar diajak nobar. Siap nobar kan lapar, makan sate kembar. Pas lagi makan sampai lupa kalau belum sholat asar. Astagfirullah. Hal ini dikarenakan dia tidak bisa menghargai waktu dan tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal menghargai waktu merupakan ciri seorang muslim yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kadang manusia rugi di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan
Paten. Rasulullah juga menegaskan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang jangan sampai disia-siakan. Al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas hilang bisa dibeli lagi, tapi kalau waktu yang hilang dan pergi tidak akan pernah kembali. Sebagaimana sebagian para ulama berfatwa. Biqadril qaddi tu'tama tarumu faman ramal muna laylan yakumu wa ayyamul hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tadumu. Sebatas kesungguhanmu akan diberi apa yang engkau cita-citakan. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ia bangun di malam hari. Dan masa-masa mudamu hendaklah engkau pentingkan. Ingat-ingatlah, sesungguhnya masa mudamu itu tidak berlangsung lama. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu luang kita dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi kita. Gunakan waktu luangmu dan sungguh-sungguhlah dalam belajar. Jangan sampai waktunya engkau sia-siakan. Singgah mulu, sungguhnya kapan? Al-waktu aduun mujtahidun la yaqtuluhu illa kullu mujtahidin. Waktu adalah musuh yang giat dan tekun. Ia tidak dapat dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Teman-teman, dari ini Ing punya satu pesan. Bisakan waktumu belajar, bermain dan bersantai. Dapat menyeimbangkan waktu adalah kunci kesuksesan. La tarji'al ayyamul lati madat. Lost time is never found again. Waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya dan Bing sampaikan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya? Suci Nur Khadijah. Ini kira-kira ya, yang pidato itu si Bing atau si Suci? Apa tadi kata Bing yang terakhir pesan untuk teman-temannya? Sisakan waktu untuk belajar, bermain dan bersantai. Oke, terima kasih ya Bing. Oke, kita persilahkan kepada dewan juri kita untuk Ustazah Junika agar memberikan komentar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Suci. Ya, Suci sehat? Alhamdulillah. Bing ya namanya, Bing. Sehat, si Bing ini sehat. Ya. Suci sudah lebih bagus dari sebelumnya. Mudah-mudahan Suci masuk ke babak selanjutnya. Sudah lebih sudah lebih menguasai panggung. Mudah-mudahan masuk ke babak selanjutnya. Amin. Syukran, itu saja. Oke, terima kasih kami lagi mengucapkan kepada Ustazah Junika. Oke, terima kasih juga kepada Suci Nur Khadijah. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Suci Nur Khadijah. Langsung saja kita panggil peserta kita yang terakhir. Ini berasal dari Si Kota Kerang. Si Kota Kerang julukannya. Siapakah dia? Inilah dia. Ibnu Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Said Syahaan. Saya dari kelas 5 Madrasah Aliyah Keagamaan dan berasal dari Kota Tanjung Balai atau yang disebut Si Kota Kerang. Untuk hadirin, mohon doa dan dukungannya agar saya menjadi juara. Dan insya Allah saya akan menampilkan penampilan yang terbaik dan tidak mengecewakan pemirsa sekalian. Di panggung Ahsan ini saya dapat mempelajari bahwa berbicara di depan banyak orang itu lebih sulit daripada berbicara di depan seseorang. Dan dikarenakan
saya sering tampil di panggung azan ini, rasa keraguan saya berkurang untuk tampil di depan banyak orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kelak pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satu di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaik 2 orang seperti itu ialah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, yang kisah kebersamaan mereka karena cintanya kepada Allah. Namun perpisahan mereka karena ketidaksabarannya Nabi Musa. Kalaulah perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir karena ketidaksabarannya Nabi Musa, mungkin perpisahan antara aku dan kamu karena keterbatasannya di balik gerbang wakian. Jadi jangan menangis kalau kita berpisah dengan pasangan kita, berpisah dengan orang tua kita ataupun teman kita, karena kita cuma beda rumah, beda tempat tinggal, beda kota ataupun beda kabupaten. Lain ceritanya seperti orang-orang yang di Palestina sana, anak-anak yang di Palestina sana, mereka bukan cuma beda rumah, bukan cuma beda kabupaten, akan tetapi beda alam. Walaupun mereka berpisah dengan keluarganya, tetapi mereka tetap semangat dalam mempertahankan tanah airnya. Berpisah itu bukan hanya secara zahir atau nampak, bahkan secara batin pun kita bisa berpisah. Perpisahan yang paling menyakitkan itu bukanlah berpisah dengan harta yang kau cari. Perpisahan yang paling menyakitkan itu bukanlah berpisah dengan kekasih yang kau cintai. Namun perpisahan yang paling menyakitkan itu ialah berujung dengan yang namanya kematian. Banyak orang sekarang ini yang terlalu cinta akan kekasihnya, terlalu cinta akan keluarganya, terlalu cinta akan hartanya, dan bahkan banyak orang yang terlalu cinta akan jabatannya, sehingga mereka takut untuk berpisah dengan itu semua. Ingat, walaupun kau punya harta yang berlimpah, mobil yang mewah, kekasih yang indah, itu semua tidak ada artinya. Itu semua akan hilang begitu saja, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan nafas yang kau hirup pun akan kau hembuskan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan cara kita menyikapi perpisahan yang baik dan benar, salah satunya dengan cara bersabar dan mengikhlaskan semuanya. Sebenarnya apa sih sabar itu? Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa sabar itu hibsun li nafsi ala ma takrahu, menahan diri dari apa-apa yang dibenci. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang saya sampaikan tadi ialah, jika kita mengalami suatu perpisahan, hendaklah kita bersabar akannya dan mengikhlaskan semuanya, karena tak setiap yang kita pandang buruk, buruk juga dipandang Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya, dan setiap hikmah pasti ada pelajarannya. Mungkin sampai sinilah pidato singkat saya, kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Ibnu Said. Marilah sama-sama kita dengarkan komentar dari para dewan juri kita. Kami persilahkan kepada Ustadz Lukman Hadib Syagian untuk berkomentar atas penampilan Ibnu tadi. Kepada Ustazah Junika, jika ingin ada yang disampaikan, kami persilahkan. Ya, mana pendukungnya Ibnu Said? Penontonnya udah mulai ngantuk. Ya, Ibnu Said, sedikit saja dari saja suka sama penampilan Ibnu malam hari ini. Tampak sederhana. Jika orang melihat, sebenarnya cukup sederhana. Tetapi jika diperhatikan dengan cermat, ya, busana yang Ibnu Said tampilkan ini dia cukup elegan dan dia tampak sederhana namun manis. Dengan sorban di atas, ya. Dengan sorban di atas, sorbannya tampak kokoh, kemudian memakai syal putih. Dan yang apiknya Ibnu memilih perpaduan warna di bawahnya itu yaitu kaos kaki putih. Jadi dia terlihat cerah dan hidup. Nah, karena dia bajunya baju koko dengan celana keper satu setelan, ya. Itu nilai plus untuk Ibnu Said. Kemudian waktunya cukup di 4 menit 35 detik. Mudah-mudahan Ibnu masuk ke babak selanjutnya dan Ustazah Ibnu sudah mulai tenang. Dari penampilan sebelumnya, penyampaiannya juga sudah tidak terlalu buru-buru kali, ya. Apalagi penampilan awal sudah dibuka dengan sedikit ada perubahan dari yang kemarin, ada senyum sedikit. Itu saja dari saja. Syukran. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Junika. Kepada Ibnu silahkan. Mana nih sekali lagi pendukungnya Ibnu Said. Penampilan Ibnu Said tadi merupakan penampilan terakhir pada malam hari ini. Dan tentunya penampilan-penampilan dari para peserta tadi telah membuat kita seakan-akan tidak percaya atas penampilan mereka pada malam hari ini. Jikalau saya pribadi jadi juri, tentunya saya akan bingung siapa yang bakal saya loloskan ke babak grand final minggu depan. Sambil menunggu, marilah kita breakdown dulu sembari menunggu dewan juri kita menentukan siapa saja yang bakal lolos ke babak grand final minggu depan. Asan 2023 Santri untuk Negeri. Tentang santri muda-mudi harapan bangsa. Reformasi telah mengubah gaya hidup menjadi tren masa kini. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Dan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. tentang
muda-mudi harapan bangsa. Reformasi telah mengubah gaya hidup menjadi tren masa kini. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Langsung saja kepada seluruh peserta putri untuk maju ke atas panggung ASAN 2023. Diberitahukan kembali di antara 4 peserta putri ini akan ada 1 orang yang gugur pada babak 8 besar ini. Dan diberitahukan kepada peserta yang disebut namanya harap maju 1 langkah ke depan. Rifka Zafira Aska, Lestia Andriani, di antara Rifka dan Lestia akan ada 1 orang yang lolos ke babak Grand Final ASAN 2023. Apakah itu Lestia ataukah Rifka Zafira? Kami ucapkan selamat kepada Lestia Andriani. Selamat, kamu lolos ke babak Grand Final untuk minggu depan. Kepada Rifka Zafira, kamu berada di posisi tidak aman. Nabila Arsya
dan Suci Nur Khadijah. Silakan maju satu langkah ke depan. Di antara Suci dan Nabila akan ada satu peserta yang akan lolos ke babak Grand Final Ahsan 2023. Apakah itu Nabila Arsya ataukah Suci Nur Khadijah? Kami ucapkan selamat kepada Suci Nur Khadijah. Selamat, kamu berhak lolos ke babak Grand Final Ahsan 2023. Dan kepada Nabila Arsya, kamu berada di posisi tidak aman. Dan kepada peserta yang berada posisi tidak aman, harap maju ke tengah panggung. Di antara Nabila Arsya dan Rifka Zafira akan ada satu orang yang berhenti di babak 8 besar Ahsan 2023. Ataukah itu Nabila Arsya? Langsung saja kami ucapkan mohon maaf kepada Nabila Arsya. Mohon maaf, kamu harus gugur di babak 8 besar ini. Dan kepada Rifka Zafira Aska, selamat, kamu berhak lolos ke babak Grand Final minggu depan Ahsan 2023. Kepada Nabila Arsya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton dan kepada teman-teman semua? Kami tahu perjuangan Nabila Arsya, dan di setiap perlombaan kami tidak bisa memenangkan semuanya. Soal menang dan kalah, lanjut atau tidaknya itu hal yang biasa. Kepada Nabila Arsya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton maupun kepada teman-teman semua yang sama-sama telah berjuang di Ahsan? Kepada keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya, terutama untuk ayah sama bunda. Mungkin perjuangan kakak cuma sampai sini. Buat teman-teman juga selalu semangat buat lanjut di babak selanjutnya. Terima kasih kepada Nabila Arsya telah memberikan pesan-pesan dia kepada kita semua dan kepada teman-temannya. Dia memberikan semangat kepada teman-temannya yang telah berjuang bersama hingga sampai ke titik 8 besar Ahsan 2023. Dan kepada seluruh peserta putra, harap naik ke atas panggung.
Di antara kalian berempat akan ada satu orang yang tereliminasi pada babak 8 besar. Kepada peserta yang disebutkan namanya, harap maju satu langkah ke depan. Kepada Juhairi Pratama, silahkan maju satu langkah ke depan. Kepada Ibnu Said, diharapkan maju satu langkah ke depan. Kami ucapkan selamat kepada Ibnu Said. Selamat, kamu berhak lolos ke babak grand final minggu depan. Dan kepada Juhairi Pratama, kamu berada di posisi tidak aman. Kepada Abdur Rauf, silahkan maju satu langkah ke depan. Dan kepada Isya, silahkan maju satu langkah ke depan. Selamat kami ucapkan kepada Abdur Rauf. Selamat, kamu berhak lolos ke babak grand final minggu depan. Dan kepada Isya, kamu berada di posisi tidak aman. Dan kepada peserta yang berada di posisi tidak aman, harap maju ke tengah panggung. Kami ucapkan mohon maaf kepada Juhairi Pratama. Kamu berhenti dan harus tereliminasi di babak 8 besar ini. Dan kepada Isya, selamat, kamu lolos ke babak grand final selanjutnya. Dan tepuk tangan bagi semua peserta kita yang lolos ke babak grand final. Dan kepada Juhairi Pratama, kami tahu perjuanganmu. Dan kepada Juhairi Pratama, jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton yang ada di sini, penonton yang ada di rumah, maupun kepada teman-teman peserta yang telah sama-sama berjuang, silahkan. Terima kasih buat dukungan kepada teman-temannya, dan saya ucapkan tetap semangat dan teruslah berjuang untuk menjadi yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada Juhairi Pratama telah menyampaikan pesan, dan apa yang ingin disampaikan kepada teman-temannya telah dibicarakan dan telah disampaikan tadinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta kita yang lolos ke babak grand final ASAN 2023. ASAN 2023 Santri untuk Negeri. Saya Egdian Beratri Fandi dan saya Radhipa Rahmat. Kami selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang santri muda-mudi harapan bangsa. Reformasi telah mengubah gaya hidup menjadi tren masa kini.
Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan.